Beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipak-pakke. Hah? Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga. Jumpa lagi sahabat Kareklong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Salam jumpa kembali di channel kebanggaan kita Kareklong Official. Sahabat Kareklong Official sekalian, baru saja kita menyaksikan ya cuplikan video di mana Megawati mengeluarkan statement ya atau pernyataan yang justru menimbulkan banyak reaksi dari publik ya. Netizen banyak sekali kalau kita saksikan di media sosial, netizen mengkritisi, membuli dan bahkan ada pegiat aktivis perempuan ya yang melaporkan Megawati ke Komnas Perlindungan Perempuan ya. Sahabat Kareklong Official sekalian ya. Kalau kita melihat atau menyaksikan video pernyataan Megawati ini secara keseluruhan ya, maka pada poin yang pertama saya kira kita perlu atau wajib memberikan apresiasi ya, karena beliau ingin memberi pesan kepada setiap ibu di Republik ini untuk selalu mengedepankan atau memprioritaskan anaknya ya, memperhatikan anaknya supaya anak-anak bangsa ini jangan sampai mengalami stunting atau gizi buruk ya. Jadi saya kira peringatan yang baik buat ibu-ibu di bangsa ini untuk lebih waspada, lebih mengedepankan atau memprioritaskan anak-anak bangsa ya. Saya kira itu perlu kita apresiasi. Lalu pada poin kedua ya, kita wajib atau memberikan kritik terhadap pernyataan Ibu Megawati tersebut. Menjadi pertanyaan mendasarnya adalah kenapa Ibu Megawati harus mengkaitkan masalah stunting dengan kegiatan pengajian ibu-ibu ya. Apakah Ibu Megawati memiliki basis data yang kuat ya terkait dengan kegiatan pengajian ibu-ibu yang berpengaruh terhadap masalah stunting di bangsa ini? Apakah ada semacam survei atau ada semacam kajian lembaga ilmiah ya yang mengatakan bahwa ya katakanlah sekian persen anak-anak yang mengalami masalah stunting berasal dari keluarga yang ibu-ibunya sering melakukan pengajian? Kalau memang Ibu Megawati memiliki data yang kuat seperti itu, saya kira ya walaupun pro dan kontra tetapi kita wajib dukung ya, karena untuk perubahan bangsa ini ke depan dalam kaitan dengan tumbuh kembang anak bangsa. Tetapi kalau Ibu Megawati tidak memiliki data yang valid, data yang kuat, hanya berdasarkan asumsi, saya kira ya Ibu Megawati keliru dalam hal ini. Kenapa tidak memilih diksi yang lain? Katakanlah mengkritisi soal ibu-ibu yang sering berlama-lama nonton sinetron atau drama Korea atau yang berjam-jam di gadget dan membiarkan anak-anak terlantar tidak terurus dengan baik. Kenapa itu yang tidak dikritisi? Atau ke hal yang lebih mendasar adalah kenapa Ibu Megawati tidak mengkritisi soal kebijakan pengupahan di Republik ini? Saya kira ini juga menjadi hal penting untuk dikritisi ya. Kebijakan upah yang minimal ya atau upah yang rendah itu membuat dalam satu keluarga itu suami istri harus sama-sama bekerja. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dengan istri suami bekerja, maka otomatis anak-anak akan tidak terurus dengan baik atau maksimal. Oleh karena itu ya harus dikritisi soal kebijakan pengupahan di bangsa ini.
bagaimana kalau upah itu dinaikkan, ditingkatkan sehingga dalam satu keluarga itu kalau salah satu bekerja maka bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Saya kira tentu ada yang akan stay di rumah untuk mengurus anak ya. Suami bekerja, istri mengurus anak di rumah, ataukah istri bekerja, suami mengurus anak di rumah. Mengurus anak ini kan tidak mesti istri doang ya kan. Mengurus anak ini ya saya kira tanggung jawab suami dan istri. Kenapa tidak kebijakan-kebijakan semacam itu yang dikritisi oleh Bu Megawati? Tapi kenapa Bu Megawati justru memilih diksi adalah terkait dengan ibu-ibu pengajian? Jadi saya kira tidak salah kalau warga bangsa publik ya membuli Ibu Megawati di media sosial. Saya kira tidak salah karena kegiatan pengajian ini kan berkaitan dengan kegiatan keagamaan, ya kan? Sangat disayangkan kalau Bu Megawati mengkritik soal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, ya. Tetapi kritis sila, saya kira masih banyak hal-hal lain yang berdampak buruk terhadap masalah stunting di bangsa ini. Itu yang harus diangkat oleh Ibu Megawati sebagai seorang tokoh bangsa, sebagai seorang negarawan ya. Kemudian yang berikut, yang poin yang ketiga adalah saya kira soal komunikasi politik ya, komunikasi publik seorang tokoh bangsa seperti Ibu Megawati. Ibu Megawati ini kan kita kenal sebagai tokoh bangsa, sebagai negarawan ya, karena dia adalah ketua partai, kemudian juga mantan presiden, mantan wakil presiden ya. Jadi ya tidak salah kalau kita menganggap dia sebagai seorang tokoh bangsa, seorang negarawan. Maka komunikasi dari seorang tokoh, dari seorang negarawan, seorang tokoh bangsa itu saya kira sangat dinanti-nantikan oleh publik. Yang diharapkan itu adalah komunikasi yang menyejukkan ya, komunikasi yang memberi harapan, komunikasi yang menguatkan, komunikasi yang menyatukan. Tetapi kalau kata-kata yang keluar adalah ceplas-ceplos seperti ini, ya saya kira yang terjadi adalah bukan memberi kesejukan, pengharapan, persatuan, tetapi justru menimbulkan polemik, menimbulkan kekacauan di ruang publik ya. Yang berikut saya kira akibat dari pernyataan Ibu Megawati ini ya saya kira berdampak negatif terhadap kepercayaan publik ya, baik pemerintahan Jokowi maupun PDI Perjuangan ya. Jadi pernyataan Bu Megawati ini membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus berjuang keras untuk bagaimana mengklarifikasi ya, menjelaskan ke publik dan berusaha membenarkan pernyataan dari Bu Megawati itu ya. Kemudian dampak terhadap pemerintahan Jokowi adalah saya kira pemerintah sedang berjuang keras untuk membangun narasi persatuan dan kesatuan bangsa ini ya. Jadi sementara pemerintahan Jokowi berjuang keras untuk membangun narasi-narasi terkait persatuan dan kesatuan bangsa, sementara di sisi lain ya Ibu Megawati recok dengan pernyataan-pernyataan ceplas-ceplos ya. Dan saya kira pernyataan ceplas-ceplos Bu Megawati kan bukan kali ini saja yang membuat heboh publik, membuat publik harus memberikan kata-kata yang pedas terhadap dirinya, kritikan yang berlebihan terhadap dirinya. Saya kira tidak hanya kali ini, ada beberapa kali Bu Megawati sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu, dan memang kita mengkritisi ya kata-kata atau pernyataan dari seorang tokoh bangsa atau seorang negarawan seperti Ibu Megawati. Oke, sahabat Karaklong Official sekalian, itulah sedikit ulasan singkat saya ya. Jangan lupa kasih komentar di kolom komentar channel ini ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mantap.